Selamat pagi semuanya, selamat datang di Running Praktikum Modul MPS ini. Pertama mungkin saya akan menjelaskan secara singkat apa itu MPS. Jadi MPS itu merupakan singkatan dari Master Production Scheduling, di mana fungsi dan tujuan utamanya sesuai dengan kepanjangannya berarti menjadwalkan suatu produksi sesuai atau berdasarkan pertimbangan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan permintaan dari konsumennya. Nah, untuk pembuatan MPS ini diperlukan beberapa input data. Nah, salah satunya adalah data demand forecast. Nah, jadi sebelum kita merancang MPS-nya tersebut, kita akan melakukan peramalan terlebih dahulu terhadap permintaan yang akan kita ramalkan ini, permintaan yang akan kita buat ini. Nah, jadi sebelumnya itu untuk merecall kembali ingatan mungkin apa itu forecasting yang sudah kalian pelajari sebelum UTS ini. Jadi peramalan itu adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang dengan bantuan penyusunan rencana terlebih dahulu, di mana rencana ini dibuat berdasarkan kapasitas dan kemampuan permintaan atau produksi yang telah dilakukan perusahaan. Nah, tujuan utama dari peramalan ini tentu saja adalah untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang, sehingga perkiraan mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Namun perlu diingat, ada beberapa prinsip-prinsip dari peramalan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah selalu mengandung kesalahan. Menurut beberapa studi yang sudah kita ketahui, itu belum ada peramalan yang 100% sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini dikarenakan mayoritas biasanya perusahaan itu melakukan peramalan itu tidak memperhatikan faktor yang tidak pasti. Nah, contohnya itu kita ambil contoh perusahaan masker ya. Kan sebelum pandemi berlangsung, masker itu hanya kita pakai ketika kita melakukan perjalanan jauh atau ketika kita dalam kondisi yang tidak fit. Nah, oleh sebab itu, dari pihak perusahaan sendiri akan memproduksi sekian sesuai dengan permintaan sebelum-sebelumnya. Dan namun, dikarenakan ada pandemi COVID ini, di mana faktor COVID ini kan tidak dapat diperkirakan oleh perusahaan masker tersebut. Nah, oleh sebab itu pada awal-awal pandemi kita mengalami kekurangan masker. Yaitu semua dikarenakan dari pihak perusahaan sendiri belum mempertimbangkan faktor ketidakpastian adanya pandemi COVID ini. Nah, selain itu yang kedua adalah peramalan selalu memberikan informasi tentang ukuran kesalahannya atau bisa dibilang tingkat presentase error dari peramalan tersebut. Jadi tidak hanya kita memberikan data, tetapi kita juga harus menginfokan berapa persen error yang digunakan agar kita bisa juga memperkirakan besar keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, kan kita udah tahu ya, berdasarkan horizon waktunya ada yang jangka pendek, panjang, menengah. Nah, pada praktikum kali ini tuh kita akan menggunakan peramalan jangka menengah, di mana kita akan menggunakan data permintaan dengan periode bulanan, dan kita akan mencoba meramalkan permintaan 3 bulan ke depan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel yang telah dibagikan. Nah, di sini juga kita mengingat bahwa ada beberapa metode yang digunakan dalam peramalan. Yang pertama itu ada metode kuantitatif dan kualitatif jenisnya. Nah, untuk metode kualitatif itu mungkin seperti Delphi, kemudian wawancara dengan pihak manajemen, atau melakukan riset pasar, manajemen, dan lain-lainnya. Nah, untuk metode kuantitatif itu biasanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu time series atau kausal. Kalau time series itu seperti pada umumnya itu exponential smoothing, kemudian regresi linier, terus mempertimbangkan tren, dan kemudian ada moving average, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk kausal itu contohnya seperti regresi dan korelasi, kemudian ekonometrik, dan
input output. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari 3 metode, yaitu regresi linear, exponential smoothing, dan exponential smoothing with trend. Nah, ini langsung saja ya, kita lanjut ke pengolahan datanya. Nah, di sini kita masih menggunakan Excel. Nah, ini nanti kalian akan diberikan data mengenai demand totalnya atau permintaannya. Nah, di sini untuk ini mungkin kalian bisa mencobanya dengan memasukkan. Nah, ini kita langsung saja ke sheet metode regresi linear. Nah, di sini nanti kalian akan diberikan tabel seperti ini, dan juga di sampingnya ini ada grafiknya. Dan ini ketika nanti kita mengisi tabelnya, maka grafik itu akan otomatis terisi, seperti itu ya. Nah, ini langsung saja untuk actual demand, kita langsung link di sheet data demand. Kemudian untuk mempercepat, bisa langsung kita drag. Kemudian ini kita harus menghitung T kali A-nya, T kuadrat, A rata-rata, T dan T rata-ratanya. Nah, ini semua itu nantinya akan berguna bagi kita untuk menentukan slope dan intercept-nya. Nah, slope dan intercept ini nanti akan digunakan untuk melakukan demand forecast-nya. Nah, ini kita langsung aja isi. T itu adalah period kali A. Langsung digraf, kemudian T kuadrat berarti T sama dengan T pangkat 2. Langsung saja didrag seperti ini. Nah, kemudian di sini kita harus menghitung sumnya atau total dari actual demand T kali A dan T kuadratnya. Nah, ini langsung saja sum dari ini sampai sini. Nah, ini bisa langsung kita copy. Nah, di sini nanti sama saja kok, T kali A hingga ini, kemudian ini juga sama. Mohon maaf ya, karena saya sedang pilek. Kemudian untuk berikutnya yaitu menghitung rata-rata demand. Nah, di sini bisa langsung average dari data pertama hingga data ke-12. Nah, untuk T-nya sendiri itu mengartikan berapa banyak periode yang memiliki aktual demand-nya. Nah, di sini bisa dua cara, yaitu dengan cara sama dengan langsung ke di sini periode terakhir yang memiliki data aktual demand adalah 12. Jadi bisa aja langsung kayak gini. Atau alternatif lainnya, mungkin kita bisa mungkin kalian mau melakukan dengan menghitung ini, count A. Karena kita menghitung berapa banyak periode yang memiliki ini. Dan hasilnya sama saja, sama-sama 12. Nah, jika sudah, di sini kita kemudian menghitung T rata-ratanya dengan average. Di sini dari 1 hingga 12 ini. Sudah, kemudian di enter. Ya sudah, sekarang untuk mencari demand forecast, tadi kita membutuhkan nilai A atau intercept dan nilai slope atau B. Nah, untuk mencari intercept, kita membutuhkan nilai slope terlebih dahulu, ya kan? Karena kan nilai rumusnya intercept kan demand rata-rata dikurangin slope kali T rata-rata. Oleh sebab itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi slope terlebih dahulu. Nah, untuk slope itu mencari tahunya dengan cara sama dengan total T kali A, buka kurung dulu, total T kali A dikurangin T dikali T rata-rata dikali A rata-rata. Nah, jika sudah, mohon maaf, ini. Nah, ini sebelumnya dikasih ini dulu. Nah, terus kemudian diakhirin yang ini, kemudian dibagi dengan total, buka kurung, mohon maaf, buka kurung, total T kuadrat berarti ini dikurangin, buka kurung lagi, T dikali T rata-rata kuadrat. Berarti ini di pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini kurang. Nah.
Oh ya, kurang satu. Tadi saya kurang satu. Kurang satu ini. Ya, jika sudah didapatkan sub sebesar 12,67. Kemudian selanjutnya kita akan mencari interceptnya dengan cara sama dengan A rata-rata dikurangin B kali T rata-rata. Seperti ini. Dan akan mendapatkan sebesar ini. Nah, dari sini, maka kita bisa langsung melakukan demand forecast, yaitu dengan cara sama dengan A ditambah B kali actual demand. Kali periode, mohon maaf, kali periodenya. Nah, ini tutup kurung. Nah, ini jangan lupa untuk yang B26 atau slope sama interceptnya, ini kita F24. Yaitu artinya kita mengunci nilai ini agar tidak berubah. Ini. Jika sudah, langsung saja kita drag. Seperti ini. Nah, jika sudah, ini bisa kita beri tanda. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari sekarang nilai errornya, yaitu dengan cara actual demand dikurangin demand forecast. Langsung saja di drag. Kemudian untuk absolute errornya sama dengan abs untuk absolute dari kolom error. Dan seperti ini. Nah, untuk RSFE-nya itu kita dapatkan dengan cara menjumlah error dari periode awal hingga periode T. Jadi maksudnya adalah ini sama dengan zoom seperti ini. Tadi total dari periode awal, jadi periode awalnya ini nilainya tetap, dan hingga periode T. Ini karena periode 1 berarti sama dengan ini ya. Terus ini di F4-in. Seperti ini. Tutup kurung. Oke. Nah, jadi untuk untuk periode kedua berarti sama dengan sum buka kurung dari periode awal, yaitu ini, berarti periode pertama dikunci hingga periode ke T, yaitu periode kedua sendiri, seperti ini. Nah, jika sudah, kita drag seperti tadi. Maka kita sudah mendapatkan nilai RSFE-nya. Kemudian untuk MAD-nya, ini langsung MAD itu kan mean absolute deviation. Mean itu artinya rata-rata. Nah, jadi kita bisa langsung melakukan seperti ini. Average rata-rata dari absolute ini yang pertama, dari periode awal hingga ini, hingga periode ke T. Ini nilai rata-ratanya itu berapa? Seperti itu. Nah, ini sudah didapatkan seperti ini. Kemudian untuk tracking signal. Jadi, untuk mereview kembali, sebenarnya tracking signal ini untuk mengetahui ada atau tidak pembiasan pada permintaan. Seperti contoh misalnya, contoh bias itu adalah ketika permintaan itu tiba-tiba melonjak atau menurun. Nah, itu semua tuh bisa dilihat di tracking signal ini. Nah, tracking signal ini juga berfungsi untuk memvalidasi peramalan yang telah kita buat. Nah, jika nilainya positif, maka nilai aktual permintaan itu lebih besar daripada data atau nilai permintaan ramalannya. Nah, jika negatif, maka sebaliknya. Dan tracking signal itu disebut baik jika memiliki nilai RSFI yang rendah dan mempunyai positif error yang sama banyak atau seimbang dengan negatif error. Nah, ini berarti tracking signal ini bisa kita lihat dari RSFI dibagi dengan MAD. Seperti ini. Terus kemudian berlaku untuk semuanya.
Ya, seperti ini untuk regresi linear. Jika ada yang tidak jelas, mohon ditanyakan pada sesi pertanyaan. Terima kasih. Nah, jika ini dia regresi linear ini sudah selesai, maka langsung saja kita lanjut ke bagian exponential smoothing. Nah, di sini itu nanti sama seperti regresi linear, kita udah dapat tabel seperti ini, dan juga grafik atau diagram seperti ini yang akan langsung terisi ketika kita telah menyisikan tabel ini. Nah, ini langsung saja, seperti tadi sebelumnya, itu kita link aktual demand-nya dari sheet data demand langsung. Sini langsung kita drag seperti ini. Nah, kemudian untuk demand forecast-nya, itu exponential smoothing memiliki rumus alpha dikali aktual demand periode sebelumnya ditambah alpha 1 min alpha dikali forecast periode sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita di sini membutuhkan nilai alfa, di mana nilai alfa ini tuh tentunya harus optimum agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal juga. Nah, untuk pertama, ini kita bebas saja. Kalian mau ngisi angka berapapun. Kalian bisa ngisi 0,123, 456, 789, itu terserah. Kalian isi angka berapapun, dan di sini aku akan ngisi sesuai dengan NIM-ku. 0, tapi harus range-nya antara 0 hingga 1 ya. Perlu diingat itu dan perlu ditanamkan. Jadi ini aku 0,1702. 01702. Tapi ini bebas ya. Kemudian kita lakukan demand forecast. Nah, di sini tuh untuk periode pertama kita menggunakan average. Rata-rata dari data demand yang sudah kita miliki, seperti itu. Nah, untuk periode kedua, baru kita menggunakan buka kurung alpha di F4 dikunci dikali aktual demand, kemudian ditambah 1 minus alpha, jangan lupa dikunci lagi, dikali demand forecast. Ini mohon maaf, ini jangan lupa, ini tuh aktual demand periode sebelumnya ya. Jadi kita pakai periode sebelumnya. Ini di enter. Ini kemudian kita akan ini forecast sampai periode ke-15. Nah, ini kita kasih tanda aja untuk yang forecast. Nah, untuk nilai errornya hingga tracking signalnya kita hanya akan melihatnya dari periode kedua. Hal ini dikarenakan demand forecast yang di sini kan yang dipakai bukan melalui rumus exponential smoothing gitu. Ini dipakai melalui rata-rata. Oleh sebab itu kita tidak bisa menghitung errornya seperti itu. Nah, ini tuh caranya semuanya sama ya, yaitu dari regresi linear sampai exponential smoothing with trend, ini tuh dari error sampai tracking signal itu semua caranya sama. Jadi kita bisa langsung aja isi dari errornya. Nah, di sini kita juga sepakatin aja bersama-sama dari error sampai tracking signal ini kita menggunakan ketelitian hingga 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, ini sum dari ini. Jangan lupa untuk yang ini dikunci. Lalu kita cek dulu. Kemudian untuk MAD, yaitu rata-rata dari nilai absolut error-nya. Jadi ini hingga ini. Dan ini seperti yang tadi RSFE, ini jangan lupa untuk di F4. Nah, ini semua sama. Kemudian ada tracking signal, berarti RSFE dibagi MAD. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita mencari nilai alfa yang optimal? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya Excel solver. Itu tuh dicarinya lewat tab data ini, kemudian di paling pojok kanan sini ada tulisan solver. Nah, jika solver itu tidak ada, maka kalian perlu mengaktifkan dengan cara membuka tab file, more, option, di add-ins, kemudian yang paling bawahnya ada manage, ini di go.
di sini solver add-in-nya harus dicentang terlebih dahulu, dipastikan dicentang, kemudian klik OK. Jika sudah, kembali ke tab data, terus di sini akan muncul solvernya. Nah, di sini kita pencet solver. Nah, di sini ada set objective. Nah, kemudian selanjutnya yaitu exponential smoothing with trend. Nah, di sini sebenarnya sama caranya dengan tadi exponential smoothing, hanya saja di sini ada nilai betanya. Nah, alfa sama beta ini nantinya akan berguna untuk mencari nilai forecast-nya. Nah, ini juga nanti kita dapatkan nilai optimalnya melalui Excel solver itu. Jadi kita seperti tadi langkah pertama langsung di link saja. Nah, seperti ini. Kemudian exponential smoothing-nya atau biasa disebut sebagai levelnya. Kalau misalnya di beberapa referensi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu exponential smoothing with trend. Nah, di sini sebenarnya sama caranya dengan tadi exponential smoothing, hanya saja di sini ada nilai betanya. Nah, alfa sama beta ini nantinya akan berguna untuk mencari nilai forecast-nya. Nah, ini juga nanti kita dapatkan nilai optimalnya melalui Excel solver itu. Ini kita seperti tadi langkah pertama langsung di link saja. Nah, seperti ini. Kemudian exponential smoothing-nya atau biasa disebut sebagai levelnya. Kalau misalnya di beberapa referensi. Nah, ini itu kita rekap, tinggal kita link aja. Seperti MAD ini, kita link dari regresi linear yang paling terakhir. Seperti ini sesuai dengan namanya ya. Oh, maaf, ini berarti regresi linear dipindahkan ke sini. Nah, kemudian untuk exponential smoothing, berarti ambil dari exponential smoothing. Exponential smoothing, MAD-nya seperti ini. Kemudian untuk tracking signalnya juga nanti akan di link. Kemudian untuk keterangannya, itu kita menggunakan if. Sama dengan if, jika nilai tracking signal ini lebih besar, if, buka kurung, n, buka kurung, jika tracking n ini kita pakai karena kan kita butuh dua syarat. Yang pertama itu lebih besar dari -4 dan kurang dari sama dengan -4. Oleh sebab itu, karena kita punya dua logik atau dua syarat, kita menggunakan n ini. Jadi, if n tracking signal ini lebih besar sama dengan -4, titik koma ini kurang sama dengan 4, tracking signal ini, kurung, maka, titik koma, maka berarti ini keluar tidak bias dan kurang sama dengan 4. Nah, namun jika terjadi nilainya, maka ini nilainya adalah bias. Itu. Ini saya sarankan untuk menggunakan huruf kapital semua ya. Tidak bias dan bias. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau misalnya nilai 7, berarti dia terjadi bias. Ini tapi nanti di link di kolom tracking signal di masing-masing metode. Nah, ini berarti ini metode terpilihnya. Nah, misalnya metode terpilih itu dilihat dari nilai MAD yang terkecil. Seperti itu. Nah, ini misalnya contohnya dari regresi linear. Berarti ini dipilih yang paling kecil. Terus di sini ditulis regresi linear. Atau mau kalian link tidak apa. Nah, kemudian ini ada initial inventory. Jadi initial inventory itu adalah persediaan yang saat ini kita punya. Ya, kita punya 50. Kemudian service levelnya, asumsikan kita mampu untuk menangani atau memuaskan pelanggan, kita memberikan pelayanan itu sebesar 90%. Nah, untuk service levelnya itu kita menggunakan nilai Z. Nah, itu kita cari dengan cara, nilai Z itu kan distribusi normal. Nah, jadi kita norm sin V buka kurung dari 90% ini, yaitu 1,28. Nah, kemudian safety stock-nya berarti adalah 50
50 ini. Mohon maaf. Jadi safety stocknya itu adalah metode terpilihnya ini dikali dengan setnya ini. Nah, kita dapat 25,343. Nah, ini kita round up-in. Atau kita buatkan proses. Nah, dengan kan ini kan safety stock, berarti harusnya 0. Tidak boleh ada angka di belakang koma, karena ini kan barang. Seperti itu, jadi ini didapatkan seperti ini. Nah, kemudian untuk forecast-nya, berarti ini kita ambil dari metode yang terpilih. Ini periode 0, terus ini, berarti karena ini kita pilih regresi linier, kita ambil yang di sini. Nih. Terus inventory-nya, ini pertamanya adalah 50. Berarti sekarang, berarti ini sama dengan safety stock-nya harus 26. Dan ini berlaku semuanya, sama dengan 26. Jadi tidak boleh lebih, safety stock tidak boleh kurang dari 26, atau stok yang dimiliki oleh perusahaan tidak boleh kurang dari 26, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk demand-nya setelah inventory itu sama dengan nilai forecast-nya. Nah, ini nilai forecast dikurangin kurung inventory periode sebelumnya dikurangin inventory periode saat ini atau periode forecast. Nah, ini didapatkan seperti ini. Kemudian kita bulatkan dengan round up kurung ini 3,0, kemudian dipindah seperti tadi. Sini berarti demand-nya nantinya kita demand yang akan kita jadikan input untuk pembuatan MPS adalah demand yang di sini. Seperti itu. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan pembuatan MPS-nya. Silakan.